Insyaallah luar biasa ya penyampaian dari Bang Idris. Sampai ada tadi Bang ya klasifikasi tradisionalis. Ya pokoknya satu hal baru yang kita ketahui teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini. Baiklah langsung saja sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Barangkali dari teman-teman ada yang mau jawab baik dari laki-laki atau perempuan, silakan angkat tangannya. Kami buka pertanyaan dari sekarang. Ada yang bertanya? Baik, dipersilakan kepada Kang Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja. Tadi kan disampaikan Mas Zainal ada firqah Najiyah Sawatul A'zam itu mungkin yang sekarang Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Al-Athariyah hanya Ahlul Hadis. Terus sekarang kita sebagai santri, apakah santri harus hanya harus berpedoman pada yang tiga itu? Apakah ketika berpedoman selain daripada itu bukan dianggap santri aswaja? Kurang lebih seperti itu aja. Assalamualaikum. Ada Mas Zainal ya? Mas Zainal duluan. Nah, biar lebih ke langsung yang menyampaikan tadi, Bang Zain dulu dipersilakan. Berat nih. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Sofyan. Jadi ini nggak asik juga sih jadinya ya, jadi bahas Ahlussunnah wal Jamaah dari satu sisi aja jadinya kan. Tapi menanggapi pertanyaan Sofyan ini, apakah kita santri harus mengikuti Sawadul Mu'azzam itu tadi ya, Asy'ari dan Maturidi. Kalau untuk sekarang iya, kalau seandainya nanti Hibsof punya ilmu yang luar biasa, nanti kan punya rujukan ini dan menjadi alim ulama, jadi ulama punya pemikiran sendiri dan bisa menjadi apa istilahnya, pemikir yang lebih relevan untuk masa depan nanti dan berakidahkan yang benar, berasaskan. Kalau tadi saya bilang kan Muhammadiyah itu rujukannya itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu motivasinya itu sebenarnya dari surat Ali Imran ayat 104 halaman 63 sebelah kanan di tengah. Masya Allah. Jadi punya ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini mungkin sedikit nggak nyambung ya, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di pengamalannya itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari segi akidahnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memurnikan, tadi Mas Idris juga singgung seperti Muhammad Abduh itu, beliau balik kepada akidah Quran dan Sunnah. Apa bedanya Muhammadiyah dengan Salafi yang sekarang? Bukan Salafi yang dulu ya, Salafi sekarang. Singkat dari yang saya baca itu perbedaannya, simpel perbedaannya itu adalah orang Salafi sekarang itu adalah memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara tekstual. Sedangkan Muhammadiyah memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara tekstual dan melalui ijma'. Kalau di Muhammadiyah itu ada namanya tarjih, majelis tarjih. Kalau di Nahdlatul Ulama itu ada namanya masail bahtul masail. Jadi disitulah kalau kita di sini di kampus ada majelis ilmi, ini siapa aja yang lulus, siapa aja yang enggak. Nah, dia di sini ditentuin. Nah, itu tadi untuk sekarang ini ya kita ya itulah masih ke situ. Sebenarnya di MUI itu 3 disebutkan
bukan cuma Asy'ari dan Maturidi, satu lagi itu ada istilahnya Atsari, yaitu akidah-akidah yang dibawa oleh ya, Imam Hambal, Ahmad bin Hambal. Nah itu, gitulah Mas Sofyan, semoga terjawab ya. Mungkin dari Mas Idris ada tambahan, mungkin dipersilahkan. Tentang Sawadul A'dham, kalau menjawab, pernah saya sampaikan sebelumnya dalam diskusi sebelumnya, itu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ma'ana alaihi wa ashabi, dan kemudian juga mengikut golongan Sawadul A'dham yang paling besar itu. Maka kita lihat siapa golongan yang paling besar sampai saat ini di seluruh penjuru dunia itu. Ya ada Asy'ari dan Maturidi di seluruh penjuru dunia, itu sekarang yang paling besar itu. Dengan itu meyakini, tapi saya tidak akan menarik di Indonesia siapa yang paling besar, Mas ya. Iya. Nanti itu klaim pribadi. Kalau saya taruh ke Indonesia siapa yang paling besar kan Nahdlatul Ulama, nggak enak lah itu. Kalangan Nahdlatul Ulama sendiri aja. Keceplosan. Sebut juga. Enggak. Ya intinya tadi yang mengikuti kita masih seinis Asy'ari dan Maturidi. Jadi masih relevan. Adapun hadis yang lain misalnya, saya pernah bilang, nggak tahu teman-teman jadi nyari enggak. Ada hadis yang menceritakan bahwasanya bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban tuba lil ghuraba gitu kan. Islam awalnya itu adalah yang gharib, kemudian balik akan gharib lagi. Itu yang jadi dalil Salafi Wahmi sekarang gitu. Maka mereka bangga dengan berbeda gitu, walaupun nyala-nyalakan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah ya kita harus tetap berpegang teguh kepada Sawadul A'dham sampai kapanpun, yang paling mayoritas gitu. Karena la tastami'u ummati 'ala dhalalah, artinya itu para umatku itu tidak akan bersepakat dalam kejelekan, dalam kebatilan. Itu aja, terima kasih. Iya, sedikit menambahkan. Kenapa kita harus ikut Sawadul A'dham tadi? Karena ini kan dua ini yang paling lama dan paling besar. Kalau secara logikanya itu dibilang, kalau kita baca-baca di internet itu emang dibilang hal baik itu akan bertahan dia lama. Nggak mungkin orang yang sebegitu banyak pengikutnya, sebegitu lama ajarannya, alirannya, ada yang salah. Kalau ada yang salah pasti ada yang keluar. Kayak tadi Jabariyah, Qadariyah, terus tiba-tiba Mu'tazilah, terus keluar lagi, berarti ada yang salah dengan yang sebelumnya, makanya ada yang keluar. Dan sekarang Sawadul A'dham itu kan kalau kita bilang dia banyak, lama, belum ada yang keluar, ya gitu lah mungkin ya. Nggak tahu cara nyampein jelasnya, semoga itu bisa menambah jawaban Mas. Gimana Mas Sofyan? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup lah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mas Khalil? Biar ini kira-kira atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya tidak berniat untuk menjadi musohir, tidak. Karena rasanya jawabannya sudah mencukupi. Karena ya beberapa tahun yang lalu banyak klaim tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sudah ada muktamarnya misalnya semacam itulah jawaban yang mungkin antum bisa lihat di YouTube dan semacam itu. Banyak referensinya. Ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Mas Zainal,
kebenaran secara murni, secara objek, dan sama-sama harus jujur. Dan setelah setelah diskusi ini ya selesai, tidak ada masalah secara hubungan sosial dan semacam-macam. Biasa yang namanya perbedaan pandangan dan semacam-macam. Saya ingin bertanya, secara jujur-jujurnya, apakah Muhammadiyah ini ketika Syekh Ahmad Dahlan terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Abduh, dan Muhammad Abduh belajar terhadap Rashid Ridho, dan Rashid Ridho belajar terhadap Jamaluddin Al-Afghani, dan mempunyai relasi dengan Muhammad Abdul Wahab yang ada di Saudi. Saya ingin bertanya secara jujur-jujurnya, ingin tahu sumbernya dari dari Muhammadiyah. Mungkin soalnya saya tidak membaca referensi Muhammadiyah secara otentik, butuh referensi asli. Apakah dalam Muhammadiyah itu terpengaruh dengan pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Abduh? Itu saya ingin tahu. Contohnya dalam masalah tadi tidak ada takwid, dan ada majlis tajdid, dan upaya untuk tajdid yang sepertinya tajdid itu ya ingin melepaskan dari mazhab arba'ah dan semacamnya. Itu ya pertanyaan saya. Cukup jelas ya? Jelas. Terus pertanyaan yang kedua terhadap Akhina Muhammad itu, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, tapi pengetahuan baru ini harus saya salib, karena guru saya itu, kamu jangan seperti burung beo yang mendengarkan sesuatu terus kemudian ditelan begitu saja, karena referensinya 30 fps begini Mas, sejak dulu saya ketika mendengar istilah tradisional untuk santri, seakan-akan daya kritis santri itu ya kurang. Tadi kan ada istilahnya tradisional, kritis, tapi kritisnya ketika belajar di barat kan. Sampai saat ini yang ditetapkan oleh para ulama itu tidak, menurut saya tidak kurang dari yang namanya kritis, karena diuji dalam manhaj hadis pun ada manhaj al-naqd dan semacam-macam. Ada yang tadi yang yang disimpulkan, yang disampaikan tentang keraguan terhadap sirah nabawiyah. Saya ingin tahu lebih mendalam tentang pemikiran beliau, karena saya tidak baca itu. Karena akhirnya itu bisa sampai terhadap tasydid terhadap Sahih Bukhari juga. Sahih Bukhari itu ya di abad keempat, di abad ketiga, 260 beliau wafatnya, 190-an beliau lahirnya, dan akhirnya cukup jauh kan begitu, sama-sama gimana maksudnya, gimana yang dimaksud dengan tasydid terhadap terhadap sirah nabawiyah. Soalnya sebetulnya sirah nabawiyah itu sebetulnya sudah tercantum dalam hadis nabawi dan diriwayatkan, dan kadang dalam Bukhari itu pun ada tulasiyat cuma 3 orang, ada rubaiyat. Jadi secara manhaj secara manhaj metodologi hadis, kritik dan semacam-macamnya itu sudah diuji. Cuma kadang disebutkan dalam tarikh Bukhari, cuma disebutkan di dalam buku yang lain. Kira-kira saya ingin tahu lebih lanjut pemikiran orang barat biar kita lebih tahu bagaimana cara mengcounter hal yang seperti itu. Terima kasih. Waduh, makin berat nih. Dari referensi nih. Searching dulu. Baik. Saya coba jawab ya.
Jadi kalau kita bilang begini, karena pola pikir atau hasil dari sebuah pemikiran itu tidak terlepas dari horizon atau pemikiran yang dia miliki sebelumnya. Sebuah keilmuan itu tidak terbentuknya sebuah keilmuan, dia tidak terlepas dari siapa dia belajar, di mana dia belajar, seperti itu. Nah, saya posisinya bukan untuk menempatkan diri saya di mana, karena seperti itu kalau kita menyampaikan materi secara objektif. Kalau posisi Mas Khalil tadi tidak setuju dengan istilah ini, tradisionalis, revisionis, itu sah sekali. Dan kita tidak membantah itu. Misalnya Mas Khalil tidak setuju dengan santri disebut tradisionalis, itu sangat sah sekali. Gitu. Tapi tidak sebatas itu. Gitu. Maksudnya berikan hujah dan argumen yang jelas kenapa santri tidak cocok disebut tradisionalis. Misalnya, itu tradisionalis kan istilah dari orang-orang barat, misalnya. Dan di satu sisi begini, kenapa istilah tradisionalis itu muncul? Gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya orang-orang seperti Clifford Geertz yang saya sebutkan di awal tadi, itu orang-orang yang awal yang meneliti tentang Islam, tidak hanya tentang Islam, tentang Indonesia, keragaman di Indonesia, dan dia jadikan itu sebagai sebuah tesis atau sebagai sebuah disertasi dan diujikan dan akhirnya itu terkenal. Kita tidak bisa menyalahkan itu, gitu. Karena belum ada orang Indonesia yang meneliti secara detail itu, dan tidak ada orang Indonesia yang memberikan klasifikasi seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya memang kalau kita akui, bahkan rujukan-rujukan awal Islam Indonesia, perkembangan masuknya Islam itu dari Barat semua, Mas. Charles Stanbury, Clifford Geertz, gitu. Jarang sekali maksudnya orang ulama Timur Tengah kan ke Indonesia untuk mengajarkan Islam, bukan untuk meneliti. Ya udah neliti doang gitu, nggak ada. Walaupun di satu sisi mungkin ada yang bilang ada misi, misalnya kristenisasi dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya mereka buat istilah mereka sendiri gitu. Tapi kita sangat sah sekali sebagai santri, misalnya kita tidak sepakat dengan istilah tradisional, kita kritis kok. Kita punya tradisi yang kritis gitu sejak dahulu. Yaitu kita sah, kita buat bukunya, kita buktikan ininya untuk misalnya mengkanter tapi dalam istilah yang kritis dan ilmiah. Gitu. Jadi tradisionalis, ada tadi istilah-istilah itu memang mereka yang buat gitu. Bukan dari ulama kita nggak ada ulama kita mengistilahkan itu. Memang itu yang mereka yang buat. Dan kita boleh mengkanter itu. Ya akhirnya karena ada seperti itu, akhirnya ada saling mengkanter. Banyak sekali sudah kritikan tentang misalnya tadi Clifford Geertz membuat istilah priai, santri, abangan, itu banyak sekali sudah yang mengkritik. Bahkan antropolog kita. Antropolog Indonesia itu banyak sekali, jurnal-jurnal banyak sekali yang mengkanter itu, tidak sepakat gitu. Tapi akhirnya dari situlah akhirnya muncul tesis, sintesis, antitesis, itu akhirnya berkembang keilmuan begitu. Jadi nggak langsung ditolak, enggak. Kita kantor tapi dengan ilmiah, akhirnya kan semakin berkembang gitu. Itu. Nah, tadi apa? Maksudnya kayak ada dua gitu. Satu lagi. Pemikiran yang tentang tasfik tentang taskik tarikh. Nah. sirah nabawiyah. Gimana pola pikirnya? Pola pikirnya ya. Ini saya baca karena saya belum akses bukunya secara utuh ya, Mas. Rekonstruksi Islam Historis. Saya pernah baca bukunya beliau setengah, judulnya Kontroversi Islam Awal. Monim Siri. Bukan beliau orang Madura itu, Mas. Bukan orang ini. Bukan orang Amerika. Orang Madura, saya bilang tadi orang Madura, belajar di Al-Amin, S1 di Pakistan, S2, S3 di Amerika, di Boston University kalau nggak salah. Terus sekarang ngajar di Notre Dame. Dia ngajar teologi.
hubungan Islam Kristen gitu. Akhirnya karena yang saya bilang seperti di awal tadi, apa yang dikeluarkan tidak lepas dari siapa dia menimba keilmuan, begitu kan? Kita lihat sejarahnya. Jadi syukurnya, kalau saya mungkin bilang syukurnya tanpa menghakimi, mohon maaf, tanpa menghakimi Dr. Prof. Munim Siri, syukurnya beliau masih belajar di pesantren gitu. Andai ketika belajar di pesantren, mungkin dia akan menjadi revisionis murni, gitu. Revisionis yang tidak kritis, gitu. Dia masih meyakini, Mas. Jadi dia tidak seperti John Swansbrook atau Patricia Crown yang karena secara lebih lengkap tidak mungkin saya sampaikan di sini. Banyak sekali, tidak hanya tesis itu hanya sebagian kecil. Tesisnya banyak sekali, misalnya tadi yang itu hanya sebagian kecil, misalnya ditulis belakangan, kemudian banyak pertentangan misalnya. Banyak pertentangan antar sejarah. Contoh gini, asbabun nuzul. Kenapa asbabun nuzul itu dalam satu ayat bisa berbeda-beda asbabun nuzulnya? Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Itu salah satu juga, walaupun sebenarnya ulama-ulama tradisional kita sudah ada jawabannya. Kalau teman-teman belum tahu nanti tolong dicari ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah itu yang membuat dia taskik. Akhirnya karena seperti itu dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya dia berkesimpulan, oh tarikh tidak bisa diterima. Sampai seperti itu. Tapi kalau Muslim Siri dia tidak sampai seperti itu. Tidak hanya berhenti di situ. Tidak, oh saya taskik kemudian saya menolak tarikh. Tidak otoritatif dijadikan sebagai rujukan sejarah. Tidak, tapi dia terus mencari bagaimana supaya bisa sampai tarikh diurut dari Ibnu Ishaq ke Ibnu Ishaq. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya ini periode yang sekitar 2 abad lebih supaya bisa diterima objektif dan kritis itu sampai kepada Nabi. Gitu. Dia cari di situ. Gitu. Dia bilang itu sudah saya jawab di bukunya. Tapi kita belum bisa mengakses bukunya masih baru di Indonesia gitu. Tapi terakhir secuplik saya baca, dia sudah ada seorang rawi yang lebih dekat kepada Nabi menceritakan itu bukan di Ibnu Ishaq, tapi Urwah bin Zubair. Beliau katanya pernah menulis dan itu terdokumentasikan. Kan kuncinya Barat itu begini Mas, empirisme. Beliau pakai empirisme. Segala hal yang bisa ini harus ada buktinya tertulis, itu yang menjadi masalah. Itu. Dia tidak terlalu percaya dengan tradisi oral dari orang murid ke mulut gitu. Karena itu sangat rentan sekali. Kita misalnya saya menyampaikan ke Zainal menyampaikan ini bisa sudah beda artinya, beda maknanya. Bagi mereka yang bisa diakui dan yang bisa dibuktikan dan otoritatif adalah yang terdokumentasikan. Gitu. Maka kenapa yang paling dekat adalah Ibnu Ishaq? Karena itu yang terdokumentasikan dan maktutotnya, manuskripnya ada. Kalau sebelum itu belum. Nah, terakhir beliau bilang ada tuh yang lebih dekat lagi dari Ibnu Ishaq. Katanya ada tulisannya Urwah bin Zubair. Cuma di situ juga masih putus. Dari Urwah ke Nabi itu masih putus. Harusnya ada satu perawi lagi yang menceritakan siapa ke Urwah bin Zubair itu. Masih belum ditemukan. Itu masih dicarikan. Tapi yang saya bilang tadi dia ada revisionis kritis karena dia tidak berhenti begitu saja, akhirnya tidak percaya kepada sirah gitu. Syukurnya dia adalah masih santri dulunya gitu. Itu yang saya bilang gitu Mas Khalil. Mudah-mudahan nggak tahu bisa menjawab atau enggak. Punten. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Khalil atas pertanyaannya. Ini makin malam makin seru ya. Tapi sebenarnya lebih seru kalau kita bicaranya satu tema sebetulnya. Jadi sekarang saya merasa kayak ini ada 2 kamar nih sekarang. Yang satu bahas ini, yang satu bahas ini. Tapi yang sebelah sini berat banget nih bawa Ahlussunnah. Punya dua-duanya gitu ya. Sekarang bahas santri, saya juga bahas santri. Tapi ala kulli hal. Pertanyaan apakah apa istilahnya berpengaruh dan gini ya. Saya nggak tahu nih yang Mas Khalil tanyakan berpengaruh dari segi apa. Tapi
kalau tadi terakhir yang pertanyaannya itu saya kata Mas Khalil seakan-akan kalimat tajdid dan tarjih ini mengeluarkan Muhammadiyah ini dari mazhab arba'ah gitu tadi ya. Ada indikasi Oke. secara lafziah. Siap. Ini saya jelaskan ya. Jadi kalau terpengaruh dari kebaikannya dan tajdidnya ya berpengaruh karena sama-sama pembaharuan mereka pikirnya. Tapi kalau dibilang kalimat tajdid dan tarjih ini seakan-akan menjauhkan dari mazhab arba, enggak Mas. Jadi gini, kalau di Nahdlatul Ulama bahsul matailnya itu kan mereka mengikuti 4 mazhab tapi condong ke Imam Syafi'i. Kalau dari NU ya, jadi kuat ke Imam Syafi'i. Beda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah ini kan mereka punya ulama-ulamanya sendiri. Jadi ketika akan memberikan suatu perkara dari rujukan Al-Quran dan Sunnah, maka ada ijma Majelis Tarjih Muhammadiyah ini yang dari arba' madzhab ini, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu tidak condong ke salah satu dari keempatnya. Jadi mereka mengambil dalil mana yang lebih kuat dan secara ini masuk kita ke sini secara bukti dan lain-lain sebagainya, asbabnya itu lebih masuk. Nah itu bedanya bahsul masail dan tarjih Muhammadiyah. Dari yang saya tahu itu ya, seandainya nanti memang teman-teman ada penambahan boleh. Jadi enggak condong ke mazhab Syafi'i. Jadi gitu. Jadi bukan berarti beda juga sih tajdid dan tarjih ini. Beda, tajdid ini kan tadi saya sudah sebutkan dua makna, pembaharuan dan pemurnian dan modernisasi. Tapi kalau tarjih ini tadi gitu, jadi keempat dalil-dalil yang dibawakan oleh 4 mazhab ini itu dicari mana yang lebih kuat. Nah disitulah bedanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Nanti kalau memang ada diskusi-diskusi lanjut bisa kita lanjutkan lagi. Nah karena ini jadi ada 2 kamar. Sebenarnya menarik juga yang Mas Idris tadi, saya juga mau masuk tapi beda kamar kan, ya udah nanti aja. Ya udah. Terima kasih, semoga terjawab Mas Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Khalil, apakah masih ada yang mungkin ditanyakan lagi? Apakah sudah merasa terjawab? Mungkin ini Mas tentang yang masalah tasbih itu, Syekh Budi di Muqaddimah Fiqh Sirahnya itu menulis tentang masalah otentik tentang sirah nabawiyah. Ada 5 orang ulama, Urwah bin Zubair, Ibn bin Malik, Syarah bin Sa'ad, Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Itu menulis tentang sirah nabawiyah. Cuma itu hilang, akhirnya dibukukan sama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu pun dalam derajat muhaddisin termasuk mudallis nomor 4. Jadi termasuk mudallis tuh begini. Jadi kata Syekh Buti, di mana cara membuktikan autentik sirah itu? Kita mendapatkan dari kitab hadis-hadis yang sudah mushaf. Kayak Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu ada kitab sirah. Ada ya. Di situ ya penelitian. Itu Syekh Buti di situ ada kira-kira gitu. Menarik, nambahin lagi. Ini kan Asik diskusi ya. Asik seru. Jadi maklumat baru juga buat saya kan. Jadi kan ini. Nah itu Mas. Jadi apalagi tadi ditambahin Ibnu Ishaq yang katanya mudallas gitu kan. Iya mudallis kan. Jadi pertama udah tidak dipercaya secara ininya. Padahal makhtutotnya yang bisa diterima yang pas zamannya Ibnu Ishaq. Sementara tidak ada bukti empiris yang menyatakan sejarah Nabi gitu. Di atasnya itu gitu. Kan hilang tadi kan. Sementara dari kitab hadis itu kan hadis berapa ribu Mas untuk menceritakan kisah Nabi yang begitu detail saat peperangan Nabi ngapain, terus apalagi yang dilakukan Nabi sampai membuat sirah yang bertebal-tebal itu kan, itu masih belum bisa diterima sama mereka itu gitu. Artinya hadis oke, sebagian dari hadis, tetapi tidak mungkin sampai sedetail sirah yang sekarang itu gitu. Paham ya? Itu yang mereka ragukan gitu. Ya karena ya mungkin mereka itu ingin mencari penelitian betul-betul autentik. Sedangkan dalam masalah hadis itu disebutkan
disebutkan di Imam Nawawi bilang di Tabrib. Sebetulnya dhaif itu bukan tentu seumpamanya saya meriwayatkan dari orang yang apa namanya yang orang dusta. Itu belum tentu orang dusta itu pas waktu itu dusta juga. Enggak ada pasti. Jadi ketika hadis itu dhaif belum tentu itu juga datang dari Nabi. Enggak datang dari Nabi. Ada kemungkinan cuma minim 25% gitu. Jadi sebetulnya Ibnu Ishaq itu di situ dianggap dhaif terhadap riwayat hadisnya, terhadap riwayat sirahnya. Cuma dalam riwayat sirah itu tasahul para ulama gitu. Di kayak hadis dhaif digunakan terhadap manakib itu loh. Akhirnya itu boleh kesimpulan. Iya, makasih Mas. Bahkan begini, ini lebih ekstrim lagi ya. Mau saya kasih yang lebih ekstrim lagi ada nih. Hah, masih ada nggak waktunya? Tapi saya bukan berarti saya mewakili sebagai revisionis ya, bukan sebagai orientalis ya. Tapi saya pernah belajar dan paham gitu. Jadi bagi kalangan akademisi, misalnya di Universitas Kalijaga gini, maksudnya ketika kita mempelajari sosok seorang tokoh, ketika memang kita tahu pikirannya itu sesat, misalnya bagi kita itu sesat, bukan berarti kita tidak membaca bukunya, bukan langsung oh jangan dibaca ini jangan gitu. Tapi kita dalami untuk supaya kita bisa tahu hujahnya bagaimana, supaya kita lebih detail dan dalam, supaya untuk mengkanternya itu lebih ngakar gitu. Itu. Bahkan kalau untuk lanjut ke tadi yang tentang sirah ya, masih tentang sirah. Jadi intinya begini Mas, mereka selama belum ditemukan bukti manuskrip yang ditulis muttasil sampai kepada Nabi, itu mereka nggak akan puas. Karena bagi mereka di sini sudah empirisme dan rasionalis yang inilah bagi mereka itu. Jadi nggak akan terima. Bahkan kalau bicara sahabat, untuk bicara perawi pun, itu hadis pun diragukan sebenarnya Mas. Kalau kita bicara secara orientalis ya. Ada yang tapi enggak, ini bukan yang bagian sirah. Ada yang orientalis memang meragukan hadis karena tidak ada bukti-bukti yang itu ditulis oleh Nabi sendiri gitu. Akhirnya kan sekarang ada perkembangan keilmuan hadis itu yang mengatakan bahwasannya sahifah itu loh Mas. Sahifah shadiqah, sahifah ini yang ternyata itu ditulis pada zaman Nabi. Sahifah shadiqah, sahifah siapa yang ternyata itu ditulis mutasil sampai ke zaman Nabi. Jadi sampai orang-orang kita itu membuktikan untuk meyakinkan mereka, kita yakinkan mereka bahwasanya ada di lebih, bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi ada kita punya sahifah bukti otentik hadis itu ditulis pada zaman Nabi. Kalau tidak begitu mereka nggak akan percaya, gitu. Karena itu terputus mutasil, munqati, gitu. Sampai akhirnya kan kalau teman-teman baca yang hadis-hadis yang modern, ilmu hadis itu ada untuk membuktikan, memberikan mereka percaya. Bahkan mereka meragukan, mereka tidak percaya bahwasanya ada jargon kullu sahabah udul, itu mereka nggak percaya. Gitu. Saya nggak bilang mereka semuanya ya. Kalau kita bicara orientalis, itu seperti kita melihat sebuah pertandingan di atas ring. Gitu. Jadi memang ada orientalis yang akhirnya membela kita, membela keislaman kita, menguatkan keislaman kita. Misalnya ada Angelika Norwid di Jerman, punya proyek Corpus Coranicum, itu sangat, kalau kita bilang sangat membela Islam sekali dari tesis-tesisnya. Gitu. Tapi dia nggak Islam. Gitu. Ada yang memang benar-benar seolah hasilnya itu menjatuhkan Islam sekali. Gitu. Ada yang begitu. Ya kira-kira begitulah Mas. Di sekitar sharing-sharing. Ya terima kasih. Itu aja. Baik, gimana Mas Khalil? Apa kita baik, introduksi dari panitia. Batas akhir kita itu 9:30, kira-kira sekitar 15 menit lagi. Sekarang kita berikan satu kesempatan pertanyaan dari cewek ya. Tadi udah ada yang japri langsung. Olive, silakan disampaikan pertanyaannya. Setelah ini langsung dijawab, langsung ditujukan ya ke siapa. Mungkin langsung ke intinya aja pertanyaannya. Karena sekarang ada closing statement dari masing-masing materi. Silakan Olive.
waktunya pada MC. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di lingkungan saya sendiri, yaitu dulu ketika di Indonesia. Jadi saya punya kayak teman-teman dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan NU, kayak ya ada beberapa geng gitu. Jadi dulu sering banget karena dulu saya nggak terlalu masih netral aja dulu. Ketika saya sama anak-anak Muhammadiyah, ini banyak yang bilang, "Lip, ngapain sih sama mereka? Mereka kan NU tahu." Pas saya sama anak NU, "Lip, jangan deket-deket itu, terus ngapain ikut acaranya, ikut apa pengajian anak Muhammadiyah, ntar ini loh, ntar sesat loh," kayak gitu. Jadi wah, ini kayaknya ada yang nggak benar gitu. Padahal kayaknya muamalah kita sama aja. Terus ini barusan yang kedua, tadi ada yang chat, ada yang nanya acara apa, acara Hari Santri. Ini yang nanya kebetulan anak Muhammadiyah. Loh, Hari Santri udah ketinggalan kali, Lip, mau mengkudeta gitu. Kayak ada istilah-istilah gitu. Terus saya bilang ini ada acara diskusi Muhammadiyah dan NU. Oh alah, di sana ternyata akur juga ya di sana gitu. Jadi ini gini nggak ngerti. Padahal kalau di sini alhamdulillah di Tunis kita kan nggak ada lah yang namanya itu anak NU Muhammadiyah. Kita berteman semuanya itu sama aja, nggak memandang dia anak Muhammadiyah NU. Bahkan alhamdulillah damai-damai aja. Ternyata di Indonesia yang di lingkungan saya saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain gimana lingkungannya itu sih. Jadi ada keresahan, dan padahal yang tadi pemateri bilang bahwasanya kita ini NU dan Muhammadiyah satu visi, juga satu guru, satu payung. Menurut pemateri pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan tentang fenomena ini, kedua apa sih sebabnya, dan ketiga kira-kira bagaimana apa sih yang harus kita perbaiki untuk Indonesia semakin bersatu. Ya, terima kasih. Pertanyaan ditujukan ke siapa? Dua-duanya. MC kaku. Ini banyak ilmu yang ini mau keluar dari tadi kan. Oke, terima kasih Ulip atas pertanyaannya. Menarik ya fenomena ini, dan memang sering kita dengar. Gini, itulah bedanya orang-orang yang dewasa dalam berpikir dan orang-orang yang belum dewasa dalam berpikir. Kita di sini kenapa aman, tentram, karena kita lebih dewasa cara berpikirnya dibanding mereka. Entah mungkin memang daerahnya, karena beda daerah beda juga. Jadi NU itu kan punya kawasannya, Muhammadiyah itu punya kawasannya. Sebenarnya sama-sama bertujuan baik, cuman beda ladang dakwah aja. Jadi teman-teman bebas memilih. Sekiranya memang amalan NU itu lebih cocok ke kita pakai amalan NU. Sekiranya memang kita lebih senang ke apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah, kita boleh pilih Muhammadiyah. Bukan berarti kita pilih NU yang Muhammadiyah masuk neraka, kita pilih Muhammadiyah yang masuk neraka, enggak ya. Begini, karena secara nama Muhammadiyah lebih mengikuti Nabi daripada Nahdlatul Ulama. Ya. Ya, karena Muhammadiyah itu kan artinya orang-orang yang mengaitkan apa-apa itu terhadap Nabi gitu. Jadi gini, kalau dibilang teman-temannya kenapa gitu, saya nggak tahu ya, karena saya nggak ngerasain fenomena itu, karena di tempat kami NU Muhammadiyah itu nggak ada. Jadi saya tahu NU Muhammadiyah itu di Tunis.
Sebelumnya saya tahu Muhammadiyah sering masuk TV yang Idul Fitrinya lebih awal dibanding yang lain. Ya. Nah, makin kesini makin terjawab. Kalau ditanya kenapa itu lebih awal dan lain sebagainya, klasik lah ya. Atau mungkin ini untuk menjawab nanti kalau kurang ada orang Muhammadiyah yang lebih pantas menjawab. Karena orang-orang Muhammadiyah itu punya ahlul falaknya sendiri. Ya, Ahmad Dahlan itu kan Mekah itu ujar falak ya, sampai kiblat aja dimiringin. Karena yang punya ilmunya. Dan pantas gitu aja. Entah kita yang tiba-tiba pulang nggak belajar apa-apa mindahin kiblat kan, berharap dari aplikasi Muslim Kontra kan. Ya gitulah. Jadi apa tugas kita? Tugas kita yaitu kita yang mensosialisasikan. Jadi NU tuh begini loh, Muhammadiyah tuh begini loh, bukan berarti salah satu benar dan yang lainnya salah. Bisa jadi sama-sama benar. Gini, saya bangga menjadi anggota Muhammadiyah dan teman-teman juga harus bangga menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Tapi jangan membangga-banggakan. Bebas ya, mau Muhammadiyah, mau NU, kelompok apapun. Karena membangga-banggakan sesuatu ini akan cenderung ke arah fanatik. Dan sesuatu yang fanatik cenderung akan mengunci diri terhadap hal-hal lain. Nah, itu yang bahaya. Jadi memang karena kita udah fanatik aja gitu, memang udah nggak mau tahu aja, terserah dia mau ngomong apa, dia ini, aku ini, ya udah dikunci sama dia. Barangkali yang datang itu hal-hal baik yang bisa kita terima, bahkan mungkin bisa jadi lebih baik gitu kan. Jadi sebanyak apapun ilmu yang kita dapat itu hanya setitik air dari luasnya lautan. Allah, dalam banget nih ya. Jadi jangan mengunci diri, kita belajar semuanya. Saya NU belajar, kita ada banyak ormas, nggak cuma NU dan Muhammadiyah di Indonesia itu, ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Terus siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah? Ya semuanya yang mengikuti pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Semua. Siapa yang masuk surga? Nggak tahu lah kita ya, bukan panitianya kan. Jadi ya gitulah. Jadi kenapa fenomena itu terjadi? Disitulah bedanya, Olip. Disitulah bedanya orang-orang yang dewasa dalam berpikir dan orang-orang yang mengunci dirinya terhadap hal lain. Nah, tugas Olip di hal-hal seperti itu, saya nggak menemukan fenomena itu. Jadi saya mungkin gampang aja saya ngomong kita harus gimana. Tapi kan bagi Olip mungkin itu berat, tapi pelan-pelan aja. Saya NU kok, tapi Olip berteman Muhammadiyah, santai aja gitu kan. Jadi Olip yang menjadi kunci berdamainya Muhammadiyah dan NU di tempat Olip. Wah, itu kan jadi mendamaikan. Allah cinta damai. Ya udah gitulah ya, semoga menjawab. Kalau Bang Idris ada jawaban silakan. Cerita masalah kiblat sebenarnya kalau teman-teman ada pernah dengar cerita Mbah Bolong? Di Ampel itu ada cerita Mbah Bolong, Mas ya. Nah, itu dulu ceritanya Mbah Bolong itu di Ampel. Itu beliau mungkin imam musola itu atau imam masjid itu, ada orang sering menyalahkan kiblatnya. Ini nggak sesuai dengan hitungan kiblat ini, gitu kan. Tapi saya nggak bilang itu orang Muhammadiyah ya. Itu nggak tahu orang mana. Barangkali mungkin itu nggak sesuai dengan arah kiblat. Akhirnya, ya wes, ambil apa palu bogem itu, sini pukul di arah kiblat itu, pukul sampai bolong, tuh lihat kiblatnya, kayak gitu. Gitu. Itu cerita Mbak Bolong. Jadi artinya udah menunjuk ke arah kiblat, udah sesuai kiblat gitu. Itu salah satu karomahnya Mbak Bolong. Itu ada makamnya di Ampel, Mas ya? Di Ampel. Nah, itu ceritanya Mbak Bolong gitu. Gitu. Jadi makanya agak ini gitu. Orang-orang ini sama kiai-kiai gitu agak. Itu cerita Mbah Bolong. Kemudian cerita Oleh sebenarnya sama dulu di kampung saya tuh, Mas. Dulu saya saat kecil nggak tahu NU Muhammadiyah. Tetapi kalau yang beda itu pasti Muhammadiyah. Herannya gitu. Jadi yang beda dengan kita, kayak sholat Muhammadiyah katanya kayak gitu. Jadi sholat yang gini-gini lah, yang apa, pokoknya yang beda, yang penting. Tapi bukan, mereka nggak menyebut dirinya NU, itu menyebut pokoknya yang beda Muhammadiyah, jangan diikuti gitu. Tetapi setelah perkembangan, ya jujur ini jangan diikuti karena beda. Tetapi setelah perkembangan zaman, itu kan saya kecil tahun sekian gitu kan. Jadi
setelah perkembangan zaman semakin modern, keilmuan semakin berkembang, itu tidak seperti itu lagi pola pikirnya, gitu. Berubah, gitu. Karena ilmu semakin luas, wawasan semakin bertambah. Makanya peribahasanya ini kan, man kasura ilmuhu qalla inkaruhu, gitu ya. Siapa yang banyak ilmunya, dia akan sedikit sekali menyalah-nyalahkan orang, gitu. Jadi orang yang sering menyalahkan orang itu dia kurang, ngopinya kurang kental, gitu. Mainnya kurang jauh, gitu. Mungkin dia kurang pergi kemana, berjalan-jalan, gitu. Jadi dia hanya mengetahui kebenaran dari satu sisi, gitu. Padahal mutiara itu indah dipandang dari berbagai sisi, gitu kan. Nggak mau kalah dong. Gitu, benar. Jadi Islam itu indah kan dipandang dari berbagai sisi. Karena pelangi itu indah karena justru dia berbeda, gitu. Kalau jurus satu warna tidak rupa-rupa warnanya, itu dia nggak akan indah. Jadi mungkin yang bicara seperti itu mungkin kurang pengalaman, kurang berinteraksi sosial dengan yang lain. Jadi dia tahu kebenaran hanya dari satu sisi, itu saja. Tapi kita harus memaklumi, nanti dia mudah-mudahan semakin akan bertambah ilmunya, banyak berinteraksi dengan orang lain, akan semakin luas wawasannya dan semakin bijaksana. Itu aja, makasih. Gimana Mbak Ulip atas jawabannya? Udah ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita telah mengakhiri ya, sesi diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita masukkan, silakan Bang. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Diskusi ini benar-benar hidup ya, walaupun cuman Kang Holil dan ini yang lainnya belum pada ngobrol. Saya yakin Irfan juga pengen utarain pendapatnya. Kedepannya mudah-mudahan semuanya dilibatkan dengan beberapa orang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin kalau bisa, itu materi yang tadi Mas Nino sampaikan dan saya sampaikan itu dibuat di share di grup WhatsApp, entah itu dibuat mapping ataupun PDF, karena itu benar-benar manfaat lah buat kita. Bisa juga diupload sama Bumil ya, Bumil Atta. Bisa diupload nanti ke Renat ya, lumayan kan buat konten. Tulisan Mas Idris mahal tuh kalau dijual kan, udah pernah masuk. Ilmu online udah masuk ya. Itu aja sih, dua saran saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ya benar banget Bang Aan. Seperti kalau di webinar kan biasanya kan ada apa, kita minta materi dari pematerinya gitu kan, dikirim lewat PDF atau PPT gitu. Ya semoga bisa nanti di share ya Bang Idris sama Bang Zen. Ada kerjaan lagi Bang. Biar jariahnya terus mengalir gitu. Insyaallah. Ya. Mungkin kita tutup diskusi malam hari ini dengan closing statement 1 menit lah ya, dari mungkin kata-kata apa yang disampaikan di akhir diskusi kita. Dimulai dari Bang Zen dulu selaku pemateri pertama kita. Berat nih ya. Ini saya terima kasih banget nih ke panitia, walaupun tadi pagi sebetulnya kalau ada yang tahu kisahnya, kalau Mas Idris ini kan temanya dia yang milih gitu ya. Saya kasusnya sama, saya udah dikabarin jauh-jauh hari Mas Dina jadi pemateri ya, temanya apa? Ntar pokoknya jadi pemateri. Iya. Jadi saya nggak tahu nih tema yang dipilih ini, dan saya baru tahu gitu. Ternyata terus tadi pagi jumpa Dharma gimana? Iya bang, abang jadi materi pertama karena Mas Idris mau bahas tentang hari santri ya. Gimana yang satu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu tentang santri, beda banget gitu kan. Ini merasa berat sendiri, tapi ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah hidup juga gitu acaranya ya, walaupun memang jadi saya merasa kayak lagi sosialisasi Muhammadiyah aja gitu sendiri ya. Tapi ya insya Allah lah, apapun itu kan perbedaan diantara kita itulah rahmatnya, itulah yang membuat kita indah ya. Walaupun gini, dari yang tadi malam saya 2 hari nih bacain ini bacain itu, maksudnya masukan. Jadi ada satu sebenarnya masukan saya boleh sih dari teman-teman PPI atau teman panitia yang lanjutin. Dari apa yang saya baca itu semuanya itu kan dalam bentuk tulisan yang kadang banyak kita malas baca gitu. Jadi ada 2 film yang dua-duanya itu menjadi sosok inspirasi, 2 ormas besar Indonesia.
sang pencerah dan sang kiai. Itu kan kalau kita rewind lagi, kita buat nobar gitu ya, boleh di malam yang sama, boleh di malam yang berbeda, itu kita sebagai santri itu akan apa istilahnya senang gitu kan, ada sosok-sosok yang menjadi pemikir, cendekiawan, agamis, dan penggerak gitu. Jadi mungkin bisa kita nanti nonton bareng gitu. Itu masukan aja sih. Closing statement saya, jadikanlah malam ini malam yang baik, mendekatkan diri kita ke hal-hal yang baik. Ya, nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, jadilah santri yang baik, jadilah pribadi yang baik di masyarakat gitu lah. Saya nggak nyiapin closing statement, harusnya tadi ada gitu. Ya udah itu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya itu mungkin apa yang saya sampaikan malam ini benar-benar baru di telinga teman-teman semuanya, kharib gitulah. Tapi memang tujuan saya itu seperti untuk membangkitkan semangat literasi teman-teman itu. Kita itu biasanya di kampus itu hanya disodorkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tasdik gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mencari gitu, jangan puas di situ. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, nanti baca pemikiran-pemikiran mentalis itu jangan anti, tapi kita justru bagaimana cara kita, oh ya kita nggak bisa jawabnya ini gitu. Kita nggak bisa jawabnya, justru dari situ kita akan, oh iya gimana kita cari ini jawabannya gimana, supaya kita semakin yakin, semakin kuat, semakin kokoh keilmuan kita, semakin kokoh keislaman kita gitu. Saya sengaja sampaikan itu gitu. Jadi ada dunia lain gitu. Islam itu dikaji tidak hanya bagi orang Islam saja, bahkan orang-orang di luar Islam juga mengkaji Islam. Bahkan di Barat sekarang itu sangat gencar sekali tentang Quranic Studies, tentang studi Quran. Dimanapun itu ada Quranic Studies. Di universitas-universitas top favorit dunia itu yang Harvard, Oxford, di mana-mana itu ada Quranic Studies. Jadi tugas kita di mana nih sebagai seorang santri gitu. Jangan sampai kita terlena diam-diam saja seperti terlelap, sementara mereka justru malah ini tadi menyampaikan apa yang mereka bisa sampaikan, kadang mengurangi keimanan kita dan lain sebagainya. Terakhir dari saya terkait tentang tema ini adalah di Indonesia sekarang hampir sudah tidak pernah terjadi lagi antara perselisihan antara NU dan Muhammadiyah. Orang NU dan Muhammadiyah hampir mayoritas sekarang sudah dewasa, gitu. Sudah bisa berpikir secara dewasa. Sudah, kalau ada NU yang salah biasanya malah Muhammadiyah belain, Muhammadiyah salah kita belain. Artinya dua-dua adalah pilar NKRI yang menjaga keutuhan bangsa. Dua-duanya juga adalah santri yang insya Allah akan mewarnai dunia. Terakhir, teman-teman jangan sampai puas dengan apa yang kita dapatkan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi kalau kita misalnya mencurahkan segala kemampuan kita untuk ilmu, itu gimana peribahasanya? Ilmu hanya akan memberikan kita sebagiannya. Tapi kalau kita tidak mencurahkan seluruhnya, justru ilmu tidak akan memberikan apa-apa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Zen selaku pemateri utama kita dan pemateri kedua kita Bang Idris, dan teman-teman semua telah menyaksikan. Semoga apa yang telah disampaikan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kerukunan kita terhadap sesama. Mungkin saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Ini adalah forum diskusi. Sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya bersama para pemateri-pemateri dan para penanya-penanya yang luar biasa. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Sakti maunya. Assalamualaikum, pengumuman bentar ya. Hujan ya?
Saya doa dulu ya Allah, semoga jangan hujan. Bentar. Wih, langsung berhenti. Berhenti kan? Bentar. Makin deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info sebentar. Jadi kemarin dari sekretaris sudah mengumumkan di grup, yaitu untuk mendata Acara berikutnya